Salam dan selamat pagi Bapak Ibu. Renungan singkat kita pada pagi hari ini terdapat dalam Kidung Agung pasal yang ketiga sampai pasalnya yang kelima. Nah, sebelumnya Bapak Ibu mohon dimaklumi karena nanti di dalam penjelasan saya dalam renungan ini agak vulgar karena memang natur dari kitab Kidung Agung demikian. Latar belakang dari kitab Kidung Agung ini adalah bahwa kitab Kidung Agung ini ditulis dalam sebuah konteks dunia timur dekat kuno, termasuk Israel, kemudian ada Mesir kuno, ada bangsa Sumeria, ada bangsa Akadia. Di dalam dunia timur dekat kuno ada tulisan-tulisan mengenai kumpulan-kumpulan puisi cinta. Karena itu Kidung Agung ditulis di dalam konteks yang demikian, maka Kidung Agung diklasifikasi sebagai sebuah kitab puisi yang isinya tentang kumpulan-kumpulan puisi mengenai cinta dan seksualitas manusia. Perlu kita tahu bahwa cinta dan seksualitas manusia adalah karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan sendiri, dengan maksud supaya manusia itu dapat menikmati cinta dan seksualitas di dalam satu relasi yang penuh sukacita, dalam satu relasi yang penuh bahagia. Dan tentunya cinta dan seksualitas itu ada batas yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri di dalam sebuah pernikahan yang monogami, bukan poligami. Kalau pernikahan yang poligami itu berarti pernikahan yang oral cinta. Tetapi cinta dan seksualitas yang dimaksudkan di dalam Alkitab adalah sebuah relasi yang harus dinikmati di dalam sukacita, karena cinta itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan sendiri. Cinta dan seksualitas manusia di dalam relasi sebuah pernikahan yang monogami harus dinikmati di dalam sukacita, dinikmati di dalam sebuah kebahagiaan. Dan sukacita dan kebahagiaan itu bukan hanya terjadi di dalam relasi pernikahan satu pasangan, tetapi hubungan itu harus mempunyai satu tujuan yang paling akhir, yaitu memuliakan Tuhan. Kita harus tahu bahwa di dalam dunia timur dekat kuno, di mana bangsa Israel hidup di dalam konteks seperti itu, sulit untuk kita temukan bahwa tidak ada satu jenis penyembahan yang tidak melibatkan satu aktivitas yang disebut dengan aktivitas seksual. Jadi setiap aktivitas manusia pada masa itu, pada konteks itu, yaitu aktivitas yang setiap kali mereka bertemu adalah sebuah aktivitas yang harus ada aktivitas seksualnya di dalam kuil-kuil penyembahan yang mereka bangun, lalu memakai kuil-kuil itu untuk penyembahan berhala, dan bukan hanya untuk penyembahan berhala tetapi juga untuk aktivitas seksual pada waktu itu. Di dalam konteks semacam ini, kitab Kidung Agung hadir sebagai sesuatu perlawanan, sebagai sesuatu penolakan terhadap cara hidup yang demikian. Dan Alkitab mengatakan bahwa cinta dan seksualitas itu adalah karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Maka cinta dan seksualitas itu harus dinikmati di dalam satu relasi pernikahan yang kudus, di dalam satu relasi yang penuh sukacita, dan relasi itu tujuan akhirnya adalah harus memuliakan Tuhan. Bangsa Israel di dalam sejarah panjangnya, mereka adalah bangsa yang gagal dan gagal mengasihi Tuhan.
Dan bukan hanya mereka, sebagai manusia tentu kita juga di dalam hidup kita gagal untuk mengasihi Tuhan. Tetapi lewat perenungan ini, marilah kita mengevaluasi diri kita masing-masing supaya kita memperbaiki relasi yang rusak, kemudian kita mengembalikan seluruh hidup kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Demikianlah renungan singkat ini Bapak Ibu. Salam dan selamat pagi.